Assalamualaikum salih-salihah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, berjumpa lagi dengan Ustazah Emma. Kali ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3, yaitu tentang pertumbuhan hewan. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak penjelasan Ustazah dalam video berikut ini. Pernahkah kalian memelihara kucing? Di sini Ustazah akan bercerita tentang pertumbuhan kucing. Saya memelihara seekor kucing yang bernama Piu. Saya memeliharanya sejak masih kecil. Waktu itu tubuhnya masih sangat kecil dan rambutnya juga masih tipis. Saya memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Saya memberi makan Piu dengan teratur. Piu pun tumbuh menjadi kucing yang lincah, tubuhnya semakin besar, dan rambutnya juga semakin lebat dan halus. Nah, dari cerita ini, coba bisa kalian amati ya pertumbuhan kucing pada gambar di samping. Yang pertama menjadi anak kucing, kemudian kucing muda, dan kucing dewasa. Kemudian, apa saja perubahan yang terjadi pada kucing tersebut? Nah, sekarang coba kalian perhatikan tulisan yang berwarna merah. Tubuhnya semakin besar ya, dan rambutnya juga semakin lebat dan halus. Nah, dari sini bisa dipahami ya tentang pertumbuhan kucing. Selanjutnya adalah daur hidup. Dalam pertumbuhan hewan, tentunya ada yang namanya daur hidup. Apa itu daur hidup? Daur hidup merupakan tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Di sini contohnya ada daur hidup katak, ada daur hidup kupu-kupu, ada daur hidup nyamuk, ada daur hidup lebah, dan ada daur hidup lalat. Untuk contoh yang pertama, kita ambil daur hidup katak ya. Katak hidup di air dan di darat. Katak bertelur di air. Telur tersebut menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu ini bernafas dengan insang. Nah, seiring berjalannya waktu, berudu tersebut berubah menjadi berudu berkaki. Bisa diperhatikan ya gambarnya. Berudu berkaki lalu berkembang menjadi katak berekor. Setelah itu, ekor katak akan menyusut dan lama-kelamaan akan menghilang. Katak berekor kemudian tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa hidup di air dan di darat. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru dan kulit. Paham ya untuk daur hidup katak? Contoh yang kedua adalah daur hidup nyamuk. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di air. Kemudian telur menetas menjadi jentik nyamuk. Jentik nyamuk ini hidup dengan cara melayang atau mengapung di air. Jentik nyamuk bergerak dan mendapatkan makanan di air. Jentik nyamuk itu kemudian tumbuh dan berubah menjadi pupa. Pupa ini tidak bergerak ya, namun pupa dapat berpindah karena dorongan dari gerakan air.
Selanjutnya, pupa akan berubah menjadi nyamuk dan nyamuk bisa terbang ke udara. Nah, setelah menjadi nyamuk dewasa, nyamuk akan kembali ke air untuk bertelur. Nah, itu tadi merupakan daur hidup nyamuk. Bisa dipahami ya? Nah, selain katak dan nyamuk, tentunya masih banyak ya contoh daur hidup hewan lainnya. Dan dalam materi pertumbuhan hewan ini, tentunya kalian mendapatkan kosakata baru ya, seperti daur hidup, jentik, pupa, dan lain-lain. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian penjelasan Ustazah mengenai pertumbuhan hewan. Buat kalian, tetap semangat belajarnya meskipun di rumah, tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.